Raka nggak pernah telepon tante kita. Kok mama bilang Raka? Jangan pura-pura nggak tahu kamu. Kemarin itu tante Gita itu telepon sama mama. Dia menceritakan tentang kamu sama Diandra. Dia tahu masalah kamu sama Diandra itu. Terus siapa lagi kalau bukan kamu yang cerita? Jangan pura-pura kamu itu. Ya mana Raka tahu? Terus siapa yang telepon? Kalian tahu nggak? Habis ini tante kamu datang loh. Beneran? Iya. Akhirnya tante kita pulang. Chelsea tuh udah kangen banget tahu sama tante. Oh iya. Diam. Kapan kamu menerima cintaku? Apa aja sih, Tok? Begini aja. Ih, Dianda, kamu ini waras gak sih? Kamu ini gak gila kan? Enggak, justru kamu yang gila. Anakku Diandra tidak seperti yang kamu pikirkan. Dan ingat satu lagi, aku juga nggak suka Diandra jalan bareng sama Raka. Ingat, itu pesanku. Dan sampaikan sama kakakmu Raka, jangan deketi Diandra lagi. Papa tahu nggak semalam Mama ketemu sama siapa? Emang Mama ketemu sama siapa? Mama ketemu si Chelsea, anaknya Bu Gina. Diandra, hei, kamu kenapa? Gak apa-apa kok. Kok nggak kayak biasanya sih? Raka, aku mohon ya sama kamu. Buat kamu jauhin aku sekarang. Apa? Coba kamu ulang. Jauhin aku sekarang, Raka. Diandra! Maafin aku ya, Raka. Bukannya aku nggak sayang kamu. Tapi aku bingung aku harus apa. Perjalanan cintaku penuh dengan liku-liku. Ku berjalan di atas duri, sakit dan perih yang ku rasa. Dulu kita bahagia, suka duka selalu bersama. Assalamualaikum. Mbak, Assalamualaikum. Chelsea, Raka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chelsea. Ya ampun, jadi senang banget loh tadi dia sampai di sini. Iya. Mana Mama sama Raka? Kok sepi? Ada, Mama sama Kakak lagi di dalam. Chelsea panggilin ya? Oh, gak usah. Tante lagi capek, mau duduk sini. Oke. Tante ini kenapa sih nggak bilang sama Chelsea? Tante kan pengen bikin kejutan. Tante. Hai jagoan Tante. Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik. Tante kesini naik apa? Naik kereta. Terus kesininya? Tadi pesen aplikasi. Tahu gitu kan Raka jemput dari stasiun. Saya pengen bikin kejutan. Duduk. Aduh, kalian sudah besar ya. Iya, Tante. Bener kan kamu mau kuliah? Iya. Habis ini. Raka, udah melamar pekerjaan? Sudah sih, Kak. Raka. Iya, Ma? Gita, Mbak Gina. Allah, gimana kabarnya? Baik, Mbak Gina. Apa kabar? Baik. Kamu tadi naik apa ke sini? Naik kereta, Mbak. Naik kereta. Kan tahu gitu tadi dia dijemput sama si Raka. Nggak ngomong-ngomong sih. Raka juga bilang gitu tadi. Katanya tante kita mau bikin kejutan. Oh, gitu. Oh, ayo masuk yuk.
Mbak, sini aja. Kita masih capek. Oh iya. Ngomong-ngomong, kamu tahu Diandra sama si Raka dari siapa? Mbak Gina, kita baru datang. Dari dikasih pertanyaan seperti itu. Gak penting lagi, Mbak. Ya penting. Ya penting lah buat Mbak. Apa sih, Ma? Diam kamu. Ini semua kan gara-gara kamu. Yang bikin ulah kan kamu. Kakak, mama udah stop. Kasihan tahu tante tuh baru datang. Pasti tante kita juga masih capek. Udah mama sama kakak kasih pertanyaan kayak gitu ke tante. Ya udah, mama mau masuk dulu. Mama kamu kenapa sih kok kayak gitu? Kayaknya lagi banyak pikiran deh, Tan. Ya udahlah, biarin aja. Yaudah tante, kakak aku mau masuk dulu ya. Oh iya tuh. Kakak mau tanya nih tuh. Apa? Yang nelpon tante itu siapa? Oh, kenapa? Itu loh Mama. Nuduh Raka yang nelpon. Mamamu memang begitu. Dan tante mau tanya sama kamu, Raka. Apa benar kamu pacaran dengan Diandra anak Burburika itu? Jangan kenceng-kenceng. Nanti kedengeran Mama. Loh, kenapa? Mama tuh gak suka aku sama Diandra. Alasannya? Karena Raka belum bekerja. Mamamu memang aneh. Masa kamu belum bekerja nggak boleh pacaran? Terus tante dukung tim mana nih? Maksudnya? Ya, maksud Raka dukung tim Raka apa tim Mama? Kamu pikir ini pertandingan sepak bola? Tante tidak membela sana atau sini. Tante hanya menengahi agar tidak berkepanjangan, Raka. Gak seru. Gak seru apanya? Gak ada canda. Kamu suka dengan Diandra? Apakah bisa menjelaskan dengan tante? Sampai mana kamu dengan Diandra? Sejak Raka sama Diandra, dari keluarga Diandra itu bisa merubah pikiran Raka. Maksudnya? Ya Raka lebih mikirkan pekerjaan Raka sekarang. Yang dulunya bodo amat ke pekerjaan, sekarang dari keluarga Diandra bisa merubah Raka. Bagus, Raka. Kamu memang keponakan tante paling the best. Dan kamu adalah andalan tante. Terus tante mau bantuin Raka sama Diandra? Selagi tujuan kamu baik, tante akan terus support kamu, Raka. Makasih toh. Sama-sama, Raka. Yam, Apa toh? aku sudah ngomong sama bapak dan ibu Yam, bahwa aku cinta sama kamu. Apa toh? Ngawur kamu toh. Sembarangan kamu. Iya Yam, aku sudah tidak bisa menahan perasaanku ini loh ya. Apa kamu sudah bilang sama bapak dan ibu kalau aku sudah terima cinta kamu? Iya emang, kamu belum menerima cintaku, tapi aku yakin kamu pasti nerima cintaku. Ayolah toh, jangan membuat aku jadi tidak nyaman. Toh, kamu sudah kuanggap sebagai teman. Segitu gampangnya kamu berbicara sama bapak dan ibu. Oh my god, berarti Kita berteman saja. Yam, baiklah kalau begitu. Tapi ingat Yam, aku akan tetap mengejar cintamu Yam. Terserah kamu. Sudah selesaikan pekerjaanmu. Aku mau masuk dulu.
Yam, Yam, sini Yam, Yam, Yam. Raka, kamu gimana sih? Aku kangen banget deh. Emang bener ya kamu bakal ninggalin aku? Kenapa sih hubungan kita bisa kayak gini? Sayang, Mama, tumbenan kamu di sini sendiri. ya Ma lagi pengen sendiri aja. Tumben kenapa? Diandra lagi sedih, Ma. Sedih kenapa sayang? Cerita sama mama. Jadi gini ya, Ma. Rasanya hati kalau mau ditinggalin. Maksudmu? Raka, Ma. Raka. Kenapa? Raka, Ma. Dia pamit mau kerja keluar kota. Diandra sakit hati banget tau, Ma. Sebenarnya Raka tuh salah apa sih? Diandra tuh juga salah apa? Kok orang-orang gak ngerestuin kita ya? Sayang, mama tahu apa yang kamu rasakan. Kamu yang sabar ya, ikhlaskan. Raka kan sudah pamit sama kamu. Doakan dia sukses di sana. Apabila nanti kalian berjodoh, Raka pasti akan kembali sama kamu sayang. Udah ya, jangan sedih. Anak mama. Sabar ya. Hai Tante. Hai Chelsea. Tante, Chelsea mau nanya. Sebenarnya tuh apa sih yang membuat Tante tuh kayak ngerestuin banget hubungan kakak sama Diandra? Chelsea, Tante juga mau tanya sama kamu. Mengapa kamu tidak suka dengan Diandra? Ya, karena semenjak ada Diandra, kakak itu berubah, Tan. Berubah. Berubah? Berubah apa? Kakak berubah. Kakak udah berani ngelawan mama. Dan kakak udah gak sama lagi sama Chelsea. Coba kamu lihat Chelsea. Kakak kamu berubah. Seberapa mana berubahnya? Bukankah kalian sendiri yang merubahnya? Kamu dan mama kamu. Tapi kamu membuat suasana ini menjadi keruh. Chelsea, dengerin Tante. Manusia itu tidak selamanya bersama. Dan kamu pasti akan merasakan apa yang dirasakan oleh kakak kamu. Kalian akan mendapatkan kehidupan baru nanti di sana. Jangan pernah mendengarkan ucapan mamamu. Karena sudahlah. Iya Tante, Chelsea sadar akan kesalahan Chelsea. Chelsea minta maaf Tante. Kamu jangan minta maaf sama Tante. Sekarang, alangkah baiknya kamu meminta maaf dengan kakakmu. Karena kamu sudah berbuat yang membuat kakak kamu jadi bersedih. Chelsea, selama ini yang Tante tahu adalah kamu
gak pernah seperti ini loh. Tapi yang tante heran, mengapa semua ini bisa terjadi dan kamulah yang membuat suasana ini menjadi keruh. Bukannya kamu bilang sama mamamu, tapi kamu malah memanas di situ. Kenapa? Iya tante, Chelsea ngakuin kalau Chelsea salah, sudah membuat suasana jadi keruh. Ya sudah, sekarang kamu cari kakak kamu minta maaf sama dia. Jadilah Chelsea yang selama ini tanpa kenal. Iya tante. Oh iya, kira-kira Bu Gita apa sudah balik ke sini ya? Katanya kan dia mau pulang. Apa aku coba telepon saja ya? Telepon ya. Gita? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Gita, maaf mengganggu waktunya. Apa Bu Gita sudah balik ke sini ya? Sudah, Bu Rika. Apakah Bu Gita sudah bicara dengan Bu Gina? Belum, tapi saya nanti coba bicarakan ya Bu. Terima kasih Bu Gita. Saya kepikiran Bu. Saya juga tidak mau ini menjadi masalah yang pada akhirnya membuat kita menjadi tidak baik Bu. Ya, Bu Rika tenang saja. Nanti saya kabarin ya. Iya Bu Rika. Terima kasih sekali lagi dan maaf kalau saya sudah mengganggu waktunya Bu Rika. Iya Bu Rika, sama-sama. Ada apa sebenarnya ini? Kok jadinya kayak gini ya? Kasian juga si Raka. Dan Diandra itu kan. Udah. Lucu banget. Lucu banget ini ya. Mbak, Ita. Mbak lagi apa? Ini lagi nonton. Duduk. Udah makan kamu? Udah Mbak. Iya, syukurlah. Masak apa Chelsea? Di Chelsea masak tumis toge Mbak, enak banget. Oh. Ada apa kamu? Enggak apa-apa Mbak. Mbak. Apa? Mbak masih ingat gak waktu Mbak sama Mas Yogi? Ya masih inget lah kita. Dulu kan Mas Yogi sangat memperjuangkan Mbak. Perjuangannya sungguh luar biasa untuk mendapatkan Mbak. Dan kamu tahu, untuk mendapatkan Mbak, Mas Yogi itu melakukan apapun. Ya, demi mendapatkan Mbak. Dan Mbak menangis sama ibu ketika
hubungan Mbak nggak direstuin. Kamu masih inget ya? Iya dong, Mbak. Itu kan sejarah dalam hidup Mbak. Mbak, dan mengapa Mbak mengulanginya peristiwa itu direkam, Mbak? Kita. Mbak tahu kan, Raka itu adalah anak Mbak. Dan Diandra, salah apa Diandra sama Mbak? Kamu nggak tahu kita. Mbak ini hanya ingin Raka itu bekerja dulu. Itu kan alasan Mbak. Mbak, gak masuk akal lagi Mbak. Dengan alasan Raka harus bekerja. Cobalah Mbak berpikir. Udahlah. Mbak mau beli telur dulu. Mbak, Bagina. Kita, kenapa kamu mengingatkan peristiwa Mbak dengan Mas Yogi? Kamu itu tidak tahu hancurnya hatinya Mbak. Ya Allah, semoga Mbak Gina bisa berubah. Mbak Gina benar-benar keras seperti ibu. Mah. Raka, ada apa? Raka mau ngomong, Mah. Ngomong apa? Raka dapat panggilan kerja, Mah. Wah, dapat panggilan kerja. Alhamdulillah, anak mama sekarang sudah dapat pekerjaan. Di mana? Di PT Jaya di Sejahtera, Mah. Oh. Tapi apa? Tapi itu di luar pulau, Mah. Ya, nggak apa-apa lah. Mama doain nanti di sana kamu lancar kerjanya dan kerasan di sana. Ya. Amin. Yang semangat. Makasih, Mah. Ya. Mama tahu nggak yang buat Raka sekarang seperti ini siapa, Pak? Ya mama lah sama adik kamu. Siapa lagi? Benar. Tapi ada satu orang lagi, Mah, yang bisa merubah Raka seperti ini. Siapa? Kan cuma mama sama adik kamu. Diandra, Mah. Kamu bisa nggak sih nggak sebut nama dia? Mama kan nggak suka sama dia. Udah tahu mama nggak suka. Mama nggak mau dengar nama-nama Diandra lagi. Mah, tolong dengerin Raka. Apa lagi kamu ini? Mah. Apa? Kamu ini yang dengerin mama. Kamu itu harus sungguh-sungguh kerja di sana itu demi mama sama adik kamu, bukan demi perempuan itu. Tapi Mah, nggak kamu, nggak tante kamu, bikin pusing mama aja. Nah, udahlah, mama nggak mau dengar. Mah. Udah. Lama banget sih kartu. Kartu. Ayam ini ngakit-ngakitin aja. Aduh. Ayo duduk sebentar sini. Ada apa sih? Ada apa ya? Kok kamu sampai ngakit-ngakitin? Untung jantungku nggak rompol. Sepertinya toh mau ada perang. Lah, perang? Perang apa sih, Yung? Kamu ini ada aja. Iya, perang. Aku tadi ngeliat sepertinya ada gunung yang mau meletus, mengeluarkan abu vulkanik dan gas beracun. Wah, bahaya ini. Ini gimana sih ceritanya yang kok sampai bisa seperti itu ya? Pasti kamu pengen tahu ya.
Nanti kamu tahu sendiri toh. Betul itu ya. Ya, Sebenarnya apa sih ya? Kamu bikin penasaran, bikin aku, jantungan ini. kan kamu tahu kalau ibu itu marah, bicaranya seperti apa. Iya ya. Kadangkala ya menyakitkan sih. Kalau bisa ya saya nggak mau dengar. Ya itu yang ku maksud toh. Itu ya maksudnya. Mengeluarkan abu vulkanik, mengeluarkan gas beracun, nanti bisa kemana-mana toh. Wah. Ini bahaya ini ya. Bahaya ini. Jadi ya kita harus bagaimana caranya supaya gunung meletus itu nggak sampai meletus ya. Bagaimana caranya? Iya. Iya kan? Iya. Coba kamu pikir. Iya yang betul ya. Ini kalau kita tidak pandai-pandai untuk meredam, ya kan? Iya. Kita yang akan kena sendiri. Iya. Paham kan? Iya. Paham. Ibu kadang-kala seperti macan. Iya. Iya. Bener itu bener. Takut aku ya. Semoga aja. Nah, pasti nanti akan heboh toh. Kamu ini ya berbelit-belit persis cacing kena panas. Udahlah, nanti kamu akan tahu sendiri toh. Terserah kamu lah ya, apa katamu. Kamu datang ke sini kan mau ngomongin ini kan? Iya. Aku pikir kamu mau ngomongin masalah kita berdua. Itu aja yang kamu pikir toh. Iya. Karena aku menunggu jawabanmu sampai kapan. Berdoa saja. Semoga aku bisa menerima cintamu. Iya. Dia itu bukan ninggalin kamu sayang, tapi dia itu ingin yang terbaik dengan kamu di masa depan. Jadi kamu harus bisa sayang menghadapinya. Emang Diandra bisa ya Pak? Pasti bisa dong sayang, karena kan Diandra anak papa. Senyum dong sayang.
ku jauh